Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Samad SPD MPD, salah satu dosen program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pohuwato. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bahasa Inggris yang menjadi mata kuliah dasar yang wajib bagi mahasiswa semester 1. Pemaparan ini merupakan bagian dari dokumentasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam menjelaskan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menjelaskan bagaimana saya menyampaikan materi di kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Interaction menggambarkan bagaimana saya membangun interaksi dengan peserta didik di kelas. Assessment menunjukkan bagaimana penilaian dilakukan secara objektif bagi mahasiswa di kelas. Pada kesempatan ini, fokus pemaparan saya dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah bahasa Inggris, yakni mahasiswa mampu menerapkan penggunaan bahasa Inggris dalam bertanya, menanggapi, dan memberikan respon pada tata bahasa bacaan maupun percakapan pada situasi formal dan informal. Mata kuliah ini dirancang sebagai pengantar dasar-dasar kemampuan bahasa Inggris, khususnya dalam tata bahasa, grammar, kemampuan berbicara, keterampilan speaking, dalam materi part of speech yang mencakup noun, pronoun, article, verb, preposition dan adjective, serta tenses basic seperti present tense, past tense, dan future tense, serta ekspresi-ekspresi dasar dalam bahasa Inggris. Dalam melaksanakan pembelajaran, mata kuliah ini menekankan pengembangan keterampilan berbicara sebagai fondasi utama mahasiswa dalam membangun percaya diri dan kemampuan komunikasi. Kegiatan speaking mencakup praktik perkenalan diri, menyampaikan opini, dan berdialog pada situasi sehari-hari menggunakan struktur kalimat yang tepat. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, role play, serta penggunaan media bantu seperti flashcards dan kuis interaktif. Mahasiswa juga diarahkan untuk membaca referensi wajib berupa buku ajar, modul, dan jurnal yang mampu memperkuat pemahaman materi mahasiswa. Nah, itulah pemaparan mata kuliah terkait dengan delivery. Yang kedua adalah interaction. Dalam membangun interaksi pada mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan student-centered learning yang mengedepankan teknik interaktif, partisipatif, dan kolaboratif. Yang menjadi ciri khas pada mata kuliah ini ataupun interaksi di kelas selalu disematkan dengan konten pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya berdiskusi, tetapi juga mempraktikkan langsung materi yang sedang diajarkan. Teknik interaktif dilakukan melalui tanya jawab, role play di mana mahasiswa langsung menerapkan grammar dan vocabulary yang sedang dipelajari. Teknik partisipatif dilakukan melalui diskusi kelompok dan presentasi dengan mengangkat topik-topik yang relevan, yang sesuai seperti pada saat memperkenalkan diri, menyampaikan pendapat, dan mendeskripsikan sesuatu. Kemudian teknik kolaboratif diterapkan melalui kerja kelompok dan penggunaan media berbasis gamifikasi seperti Quizzes, Duolingo, Kahoot, dan Mentimeter yang menyesuaikan dengan tema pembelajaran setiap minggunya. Adapun assessment merupakan penilaian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran yang disampaikan sejak awal perkuliahan agar mahasiswa mampu memahami kriteria dan bentuk evaluasi yang digunakan. Adapun bentuk penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah penilaian informal berupa observasi secara langsung terkait keaktifan dan keterlibatan serta sikap mahasiswa selama proses pembelajaran, dan juga penilaian formal berupa tugas individu dan kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir, serta kehadiran mahasiswa. Demikian penyampaian saya terkait mata kuliah dasar yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan mata kuliah yang saya ampu di kelas, khususnya pada materi Simple Present Tense. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, ma'am. How are you today? I'm good. Okay. Because this is the last meeting, and I have seen you that your face
still not happy today, I don't know, somehow you are starving maybe, or you are tired, so Memo kasih email dulu sebelum let's do the material. So the clue is, if I say English subject, so you have to answer, I am smart, I am cool, I am happy. Okay. Are you ready? Ready. English subject. I am smart, I am cool, I am happy. Okay, so can you see the words here? Please read, all of you. Simple present tense. Yeah. Do you remember our last material before we move here? What our last material talk about? Yeah. Jadi sebelum simple present tense ada masa lampau, ada masa lampau, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Yes. Past tense, present tense, and future tense. Nah, I would like to ask you, where are you now? Are you still in present, or past, or in future? Present. Present, very good. So, simple present tense is, yeah. Before we move to the definition of simple present tense, I would like to tell you about the CPMK and sub-CPMK and also the indicator that you will get, yeah, if you learn about simple present tense. Jadi apa yang akan kalian dapatkan ketika mempelajari simple present tense, yaitu mahasiswa mampu menggunakan kalimat berpola present tense dengan gramatika yang benar untuk menyampaikan gagasan sesuai dengan makna gramatikal tiap tenses. And then sub-CPMK-nya adalah kalian bisa membedakan penggunaan kalimat verbal dan nominal. Oke. Dalam bentuk negatif, positif, dan interrogatif. Ada yang mau jelaskan dulu apa sih itu simple present tense? Apa sih itu simple present tense? Because simple past tense kita mempelajari terkait kejadian yang telah terjadi di masa lampau. So simple present tense is, okay, raise your hand please. Asmi, kejadian? Okay, very good. Kejadian yang sedang berlangsung. Ada yang mau mengoreksi lagi? Simple present tense, kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Ya. Kegiatan apa yang kalian lakukan secara berulang-ulang setiap hari? Can you give me an example, please? Can you give me an example? Apa yang kalian lakukan setiap hari? Bangun tidur, of course, man. I wake up every day. Apa lagi? Makan, ya, makan. Tapi jangan makan terus ya. Nanti jadi itu kepompong di laut, ya. Misalnya cuma makan. And then what else? Apa lagi? Mandi. Take a bath, of course. Kira-kira ada tidak yang tidak mandi setiap hari? Ya, bisa dibayangkan ya, baunya menyengat. What else? Apa lagi? Sleep. Badan. Perasaan suci, nanti tidurnya itu ya tengah malam. And what do you do in your everyday? What do you do when you going to campus? What do you do? Study. Okay, clap hand for us. So, the definition, ya, definisinya terkait dengan simple present tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan your habitual action, ya, seperti tadi yang kalian sebutkan. I wake up every day, I take a bath every day, and so on. Ada lagi? Ya. And then situasi yang terjadi secara berulang atau permanen, tidak bisa diubah dengan situasi apapun. Ya. Kemudian tenses ini sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas sehari-hari atau kebenaran yang tidak benar. Nah, there are three characteristics of simple present tense. The first one is mengungkapkan kebiasaan, seperti yang disebutkan tadi oleh Azmi, yang mengatakan bahwa I wake up every day. Biasanya kalian wake up-nya jam berapa? Jam 6. Jam 7. So you didn't pray. Tidak sholat. Hah? Kalau lagi tidak sholat, ya. Oke. And then routines. Ya. Kegiatan yang dilakukan
secara berulang-ulang setiap hari ya. Biasanya ya. Anna drinks coffee every Morning. Ada yang peminum kopi di sini? Saya. Oh, kopinya pakai gula atau tidak? Tidak usah ya, karena yang orangnya peminum kopi sudah manis. Oke, and then the fakta yang tidak bisa diubah bahwa the sun rises in the east. Okay. Very good. Ya. Contoh kejadian yang terjadi terkait dengan action atau habit. Yang pertama, please read, parent. I play soccer every Saturday. Could you translate it, please? Saya bermain bola setiap hari Sabtu. Clap hand for parent. Parent, silakan ditunjuk temannya point one of your friend to read the second sentence, please. Suci. Suci, please, the second sentence. They go to school by bus every morning. And the translate is? Mereka pergi ke sekolah menggunakan bus setiap. Very good. And then the third sentence. Yohan, please read the third sentence. This one. I eat breakfast. Breakfast. Okay. At 7 a.m. EM. What does it mean, Yohan? Apa artinya, Yohan? Saya makan pagi di Okay. jam 7 Oke. Ya, pagi. Saya makan di jam 7 pagi. Memang sarapan paginya Yohan setiap hari di jam 7. No, so in what time? Di jam berapa, Yohan? Jam 11. Jam 9. Karena mau. Oke, berarti brunch ya. Sekaligus lunch. Yes, very good. Yeah. Okay. You should know that there is a formula of simple present tense. Jadi tidak semena-mena kita harus menyatakan simple present tense di sentence yang kita maui, tetapi there is rule. Ada aturannya. Okay. Simple present tense in verbal form. Jadi simple present tense, ya, rules-nya itu terbagi dua. Ada verbal dan ada nominal. Dan ada mana suaranya? Dan ada nominal. Very good. Belum makan ya? Belum makan? Ya. Sama. Okay, verbal. Let's see to the PowerPoint over there. Jadi form of simple present tense. Ya, ketika diawali dengan subjek, kita sudah bahas subjek ya di pronoun, yaitu ada I, you, they, we, he, she, it. Kemudian ada rumus dari verbal itu ya. Kita masuk dulu di subjek. Yang kalian ketahui ada, silakan disebutkan. Ayu Dewi, kemudian she, it. Ya. Can you please read the formula for me? Boleh dibaca rumusnya. Kalau Ayu Dewi maka bertemu dengan kata kerja bentuk pertama. Oke. And then after that kata kerjanya ditambahkan huruf S atau IS. Yes. Ini sudah benar? Sudah benar? Can you please check it? Can you please check it here? Apakah sudah benar rumusnya? Yes. Ada yang salah atau sudah benar? Ya betul, Asmi ya. Salah, betul. Berarti Asmi ya, Usli ya memperhatikan materinya. Clap hand untuk Usli. Ya, ternyata tadinya memang menguji apakah kalian betul-betul sudah menganalisa rumusnya atau tidak. Ya, berarti this one karena sudah ada subjek, setelah itu ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Kalau ini kata kerja bentuk pertama mendapat penambahan S atau IS. Jadi subjek apa yang mendapatkan penambahan S atau IS? Subjek apa? Subjek yang tidak mendapat penambahan apa-apa yaitu subjek Ayu Dewi. Tolong fokus. Ya, fokus. Yang sampai Dewi yang nggak fokus. Oke, example, contohnya. Kita langsung contoh ya. Ya. This one. We play
Football. Jadi sesuai rumus setelah subjek kita tambahkan kata kerja bentuk pertama. For example, ya, we play football. Ya. We play football. Kemudian kalau kita menggunakan salah satu dari kata ganti ini, maka dia berubah kalimatnya menjadi she play or plays. Very good. Football. Ya. Apa yang benar? Ada yang bisa answer? What makes these two sentences different? Ada yang bisa membedakan antara keduanya? Silakan Suci. Karena di sentence kedua pakai S. Di sentence kedua, kenapa dia pakai S? Karena subjeknya Very good. Karena kalau subjeknya she sesuai rumus, maka dia harus mendapat penambahan S di kata kerja. Nah, oke, very good. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, aman? Oke, very good. Nah, kita lanjut. Karena di bentuk simple present tense verbal itu terbagi dari positif, negatif, dan interrogatif. Kalau kita sudah mengetahui positifnya, ini kalimat positif ya. Nah, you have know about the positive sentence. Sekarang kita mau mengubah kalimatnya menjadi negatif. Kalau negatif, maka ia mendapat penambahan menjadi don't. Sementara kalau dia negatif di bagian ini, initiative, maka dia pakai doesn't. Oke. So who wants to answer? Siapa yang mau menjawab kalimat negatif pada we play football? Raise your hand, please. Kasih tepuk semangat untuk Pak dulu, tepuk semangat kok, boy. Semangat, semangat. Iya. Ihanya semangat sekali ya. Oke, we don't play football. What does it mean, Karen? Artinya apa? Kami tidak bermain sepak bola. Okay, very good. Who wants to answer the interrogative sentence? Parent, please point one of your friends. Silakan ditunjuk temannya satu orang. Nurain, silakan Nurain. Kita mau ubah we don't play football. Kalau diubah ke interrogative sentence menjadi do we play? Do you miss something? Apakah ada sesuatu yang kurang? Sudah benar? Sudah benar? Kenapa Usli? Usli, apa yang benar? Apa yang kurang Usli? Apa yang kurang? Tanda. Oh. Question mark. Oke, silakan Sorai. Ayo jadi bingung sendiri. Apa? Nah, lanjut di bagian he, she, it, ya, orang ketiga tunggal, ya. Kalau dia bertemu dengan salah satu subjek ini, maka ketika kalau dia negatif menjadi this one. Ya. Setelah does not, maka kata kerjanya berubah menjadi bentuk pertama. Tidak ada lagi penambahan apa-apa. Ya, jadi penambahan s atau is-nya dihapus. Oke, siapa? Silakan. Jadi di sini positifnya adalah she plays football. Oke, silakan. Raise your hand. Hasna. Semangat, semangat iya. Oke. Ihanya yang besar, cuma ihanya yang besar. Hati-hati ya, huruf bahasa Inggris itu kadang kebalik-balik. Okay, very good. Clap your hands. Okay, clap your hands. Kita jawab sama-sama yang terakhir ya. Kalau tanda tanyanya, kalimat tanyanya she plays football, berarti di sini is, does. Okay, she
bertanya. Question mark. Sorry, ma'am. It's okay. Namanya belajar ya. Ya. Good. So, have you understood about the differentiate between positive, negative, and interrogative in verbal sentence? Yes or no? Sudah mengerti? Oke. Kita lanjut di sini. Ya. Sekarang di bagian nominal sentence. Aduh, panjang ya, panjang. Takes too long to learn about nominal sentence. Ya. Yang menjadi perbedaan yang paling umum adalah kalau di nominal sentence dia menggunakan to be. Anggotanya to be apa lagi kalau present? Is, are. Yang mana kalimat nominal ini hanya bertemu dengan adjective, noun, dan adverb. Oke. Ada yang bisa kasih contoh? Can you please give me an example? Just one in positive sentence nominal. Coba. Who can give me? If I show you this card, if I show you this card about butterfly, can you give an example of sentence in nominal? If I show you this, kupu-kupu itu? Very good. How do you say kupu-kupu itu indah in English? The Butterfly is beautiful. Beautiful. Very good. So the negative is The butterfly The butterfly is not. Tinggal ditambahkan kata not is not beautiful. Ternyata kupu-kupu itu tidak cantik. Kemudian kalimat tanyanya adalah Is the butterfly beautiful? Question mark. Very good. Clap hand for us. Ternyata sudah sangat memahami ya. Ya, this is the nominal sentence form in positive, negative, interrogative. Boleh nanti kalian langsung melihat lebih detail di bukunya masing-masing di halaman in the page of 38 di bukunya. Ini dilihat di situ ya. Oke. Nah, tentu saja dalam memahami nominal ini harus memahami subjek apa yang diikuti oleh is, subjek apa yang diikuti oleh dan subjek apa yang diikuti oleh are. Oke. Saya cerdas. How do you say saya cerdas in English? smart. What if I put to be is here? Apakah benar atau salah? Why it's wrong? Kenapa dia salah? Karena itu kan to be-nya adalah betul. Ya, sudah ada di sana. Ya. Oke. Tugas yang pertama adalah ya. Silahkan write down some activities you've done in your daily and do the conversation about the daily ya. Jadi silahkan tulis satu kosakata terkait kegiatan sehari-harinya in English, kemudian dibuatkan kalimat dalam bentuk positif, negatif, and interrogative. Please write down right now, please. Silakan. Dicatat saja, dicatat. Ya. Oke. Ya. Yang sudah siapa? One person please. Jadi seperti tadi ini contohnya ya, we play football. Biasanya ada keterangan every day, every night, every morning. Suci silakan. Suci sudah selesai. Ya. Silakan buat bentuk positif, negatif, dan interrogatifnya. Silakan Suci. Kita lihat ya. Jadi kalau ada yang kurang tepat nanti boleh dibantu, please. Suci mau. Tadi pokoknya apa Suci? Wake up. Please. Jangan lupa keterangan waktunya. Setiap every night, every afternoon or every morning. Bahaya deh kalau tidur sampai sore ya. Yes, every the end. Yes. Masih pagi ya? Benar kamu bangun pagi?
Ya, siapa yang bisa bantu untuk menjawab kalimat negatifnya? Clap hand for keepers. Nanti kita mau ubah kalimat negatif. Saya bangun jam 5 pagi. Berarti setiap hari ya. Ya. Saya tidak bangun jam 5 pagi. Alias sekarang. Please alias. Jadi sesuai tadi rumusnya kan? Atau pakai don't or doesn't. Yang lain silahkan perhatikan juga lebih detail, jangan sampai ada yang mistaken. I don't wake up at 5 o'clock p.m. Oke, very good. Clap hand for Alia. Ya. Yang terakhir kita jawab sama-sama. Berarti jawabannya adalah do I wake up at 5 o'clock. Oke, very good. Nah, kita mau lanjut conversation. Please, 2 orang naik untuk doing conversation. Siapa lagi yang belum? Asmi dan Nia aja. Nia dengan who wants to Ain, please. Nia dan Ain. Hari. Ya. What do you do every day? Kelihatan nggak sih? Apa ya? No. Oke. Ya. Yang jadi A-nya Nia, yang jadi B-nya Ain. Silakan. Ya. What do you do every day? I prepare my bed and my stuff for schooling every day. What about you? Wow, that's really good. I'm always cook with my mom. Really? So you are really smart in cooking. Oke, kira-kira dijawab apa? Ya. Kira-kira jawabannya apa? Kalau ditanya, benar kan? Jadi kamu sangat pintar ya, ahli dalam memasak. Jawabnya? Yes. Yes, of course. Bisa silakan makan dulu. Oke, untuk tugas yang kedua, ya. Untuk tugas yang kedua, Mem sudah kirim linknya, link quizzes di WA-nya masing-masing. Nanti dikerjakan, kemudian kita nilai dengan skor yang paling tinggi tentunya. Ada nilai khusus di sana. And then ada juga teks di halaman 45 in your book. Silahkan dikerjakan berdasarkan kelompok yang telah dibagi. Any question so far? Ada pertanyaan lagi? Before we close our meeting? Sudah tidak ada? Oke. Yeah, before I close the meeting, I would like to tell you that our next material related to, tadi sudah ada past, sekarang present, berarti next week future tense. So I hope you can learn it first at your home, ya. Boleh mencari di any sources or Google, banyak materinya di sana. Okay, so the last I say, ya masih Alia dulu ya, masih Alia lagi. Mau yang mana? Yang smart atau IH itu? Smart lagi. Kalau gitu dulunya aja ya. Yeah. How are you today? I am smart.